Pernahkah kamu merasa berada di dalam satu ruangan yang sama dengan orang tuamu? Duduk hanya berjarak beberapa jengkal, namun rasanya seperti ada samudra yang memisahkan kalian. Fisik kita dekat, kita bisa mendengar helaan napas mereka. Kita bisa melihat rambut mereka yang perlahan memutih. Tapi batin kita rasanya begitu jauh. Kita hidup di bawah atap yang sama, tetapi berjalan di dunia yang sepenuhnya berbeda. Kita pulang ke rumah, mengucapkan salam sekedarnya, lalu masuk ke kamar dan mengunci diri bersama gawai kita. Sedangkan di luar kamar ada dua orang tua yang menanti sepotong cerita dari hari-hari kita yang sibuk. Namun, yang mereka dapatkan seringkali hanya punggung kita yang berlalu, atau jawaban-jawaban pendek yang dingin. Hari ini, mari kita letakkan sebentar ego kita. Mari kita bicara jujur, tanpa dusta pada diri sendiri. Tentang jarak terselubung yang tanpa sadar, yang sedang kita bangun di antara kita dan mereka, yaitu orang tua kita yang melahirkan kita. Dunia ini bergerak terlalu cepat, bukan? Tuntutan pekerjaan, impian-impian yang ingin kita kejar, hingga lingkaran pertemanan yang menyita perhatian. Kita sering merasa menjadi manusia paling sibuk. Kita merasa waktu 24 jam dalam sehari tidak pernah cukup untuk menyelesaikan urusan duniawi kita. Lalu di mana posisi orang tua dalam daftar kesibukan itu? Seringkali mereka berada di urutan paling bawah. Kita menyisakan sisa-sisa energi kita yang sudah habis untuk mereka. Sisa lelah, sisa emosi, bahkan sisa waktu sebelum tidur. Kadang ego muda kita berbisik bahwa mereka terlalu mengekang. Ketika ponsel berdering nama ibu atau ayah muncul di layar, hal pertama yang muncul di dada kita adalah rasa terusik. Kita sering menganggap pertanyaan-pertanyaan seperti, "Sudah makan, Nak? Pulang jam berapa? Jangan malam-malam ya." Itu mengganggu kebebasan kita. Kita merasa sudah dewasa. Kita bisa menjaga diri dan tidak butuh lagi dikhawatirkan. Kita menjawabnya dengan nada ketus, atau bahkan sengaja mengabaikannya dengan dalih, nanti saja, nanti telepon balik lagi aja, kan sekarang lagi sibuk. Padahal bisa jadi sibuk kita kadang hanyalah menjelajahi media sosial tanpa arah. Kita lupa bahwa di balik sifat protektif itu ada rasa takut yang luar biasa di dalam hati mereka. Rasa takut kalau anak yang dulu mereka timang dengan doa, kini terluka di luar sana. Mereka tidak tahu cara mengekspresikan rasa rindu selain dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berulang setiap hari. Tapi tahukah kamu, kapan penyesalan terbesar itu akan datang mengetuk pintu hatimu? Penyesalan itu tidak datang saat kita sedang sibuk-sibuknya. Penyesalan itu akan datang saat sunyi, saat suatu hari nanti rumah itu benar-benar sepi. Saat kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, atau ketika mereka sudah terlalu lemah untuk sekedar bertanya, "Kamu sudah makan?" Bayangkan hari itu,
Hari di mana kamu pulang ke rumah dan tidak ada lagi suara batuk yang menyambutmu di ruang tengah. Tidak ada lagi orang tua yang menunggumu di meja makan dengan makanan yang sudah mendingin. Kamu akan menyadari bahwa melakukan segala sesuatu sendirian itu ternyata sangat menakutkan. Di dunia luar, ketika kamu melakukan kesalahan, orang-orang akan menghakimimu, menertawakanmu, atau meninggalkanmu. Di momen itulah kamu akan merindukan suara cerewet ibumu. Kamu akan merindukan betapa khawatirnya ayahmu. Kamu akan tersadar bahwa selama ini merekalah satu-satunya manusia yang selalu bersedia menerima kesalahanmu tanpa membencimu. Merekalah yang selalu mengingatkanmu agar tidak terjatuh. Namun, saat kesadaran itu datang, segalanya sudah terlambat. Kamu memegang kendali penuh atas hidupmu. Kamu punya kebebasan yang dulu kamu dambakan. Tapi kamu kehilangan jangkar jiwamu. Kamu sendirian dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa saat mereka masih ada, kamu memilih untuk menjauh secara batin. Sahabatku, sebelum hari penyesalan itu benar-benar menjadi nyata, Tuhan sebenarnya telah memberikan kita petunjuk yang begitu teduh. Sebuah bimbingan yang mengingatkan kita untuk kembali pulang di pelukan hangat mereka. Nabi kita Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat mendalam. Kalian mungkin sudah dengar bahwa ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Coba kita renungkan kalimat itu baik-baik. Kita sering mencari keberkahan hidup ke sana kemari. Kita mengejar karir setinggi langit. Berdoa menangis-nangis di sepertiga malam agar urusan kita dimudahkan. Dan bersedekah ke berbagai tempat agar rezeki kita lancar. Tapi, apakah kalian sadar? Kunci dari semua pintu kemudahan itu ada di dalam rumah kita sendiri. Ada pada senyuman ibu kita yang tulus. Ada pada kerelaan hati ayah kita yang bangga melihat anaknya. Bagaimana mungkin Allah akan meridhoi langkah kaki kita di luar rumah? Jika setiap kali kita melangkah keluar, ada hati orang tua yang terluka karena sikap dingin kita, bagaimana mungkin rezeki kita akan berkah jika kita lebih ramah kepada orang asing di luar sana daripada kepada ibu yang telah bertaruh nyawa demi kehadiran kita di dunia ini? Bisa jadi jalan kita menuju surganya tidak perlu dicari jauh-jauh. Jalan itu tidak tersembunyi. Jalan itu ada pada setiap suapan makanan yang kita berikan kepada mereka di masa tuanya. Jalan itu ada pada setiap kesabaran kita mendengarkan cerita-cerita mereka yang diulang-ulang. Kebaikan kecil yang kita berikan kepada mereka dengan tulus. Mungkin itulah yang akan menarik kita masuk ke dalam surga. Waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Orang tua kalian tidak akan selamanya berada bersama kalian. Mereka menua dengan kabur waktu yang terus menipis setiap harinya. Jarak terselubung yang sempat kita bangun, mari kita runtuhkan hari ini juga. Setelah selesai menonton video ini, jika kamu beruntung masih tinggal satu rumah dengan mereka, keluarlah dari kamarmu, dekati mereka, genggam tangan mereka yang mulai keriput, tatap matanya dan tanyakan dengan tulus, "Ibu, ayah, apa yang bisa aku bantu hari ini?"
Atau jika kamu berada di perantauan yang jauh, maka ambil ponselmu, hubungi mereka. Bukan sekedar mengirim pesan teks singkat, tapi teleponlah. Dengarkan suara mereka. Biarkan mereka tahu bahwa di tengah riuhnya dunia yang kamu kejar, mereka tetap menjadi rumah tempat hatimu pulang. Sebelum kita berpisah kali ini, aku ingin bertanya satu hal padamu. Dan jawablah dengan jujur. Lalu tulis di kolom komentar. Apa satu hal yang paling kamu sesali pernah kamu lakukan? Atau kamu katakan kepada orang tuamu? Dan apa pesan yang sebenarnya ingin kamu sampaikan kepada mereka hari ini? Jika ego itu bisa kamu turunkan. Mari kita saling berbagi cerita. Bukan untuk saling menghakimi, tapi untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan. Agar kita tidak menjadi anak yang terlambat dalam berbakti. Terima kasih telah menemani renungan ini sampai selesai. Sampai jumpa di renungan berikutnya.